Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yamsaskum qarun faqad massal qaumal qaru mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Shadaqallahul azim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh anugerah dan nikmat yang diberikannya kepada kita. Sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, hari ini tanggal 5 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah, 7 Muharram 1444 Hijriah. Ada dua peristiwa besar ini. Pertama, hijrah Nabi. Hijrah Nabi dari Madinah, dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, menyambut kemerdekaan kita. Jadi di bulan ini ada dua peristiwa besar yang ingin kita combine-kan, ingin kita gabungkan. Bagaimana semangat hijrah itu di dalam membangun negara kita ini, membangun masyarakat dan bangsa kita. Saudara sekalian, ayat yang kami bacakan tadi itu, intinya apa? Itu ada frasa atau anak kalimat, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Diawali yamsaskum qarun faqad massal qaumal qarum mislu, yaitu ini cerita tentang peristiwa perang, ya kan? Ketika kamu merasakan sakitnya luka dalam peperangan, yaitu perang Uhud, kaum muslimin kalah. Begitu juga lah orang-orang musyrikin ketika mereka kalah dalam perang Badar. Nah, kemudian datang berikut anak kalimatnya itu menunjukkan bahwa hari itu akan kami pergilerkan kepada manusia. Maksudnya ada hari kemenangan, ada hari kekalahan. Saudaraku sekalian, begitulah yang dialami oleh kaum muslimin sepanjang sejarah ini, sepanjang 15 abad ini. Ada masa jaya gemilang. Para sejarawan memperkirakan sekitar abad ke-8 Masehi sampai abad ke-12 atau ke-13 Masehi. Itu abad kejayaan dan kegemilangan. Setelah mulailah timbul abad kemunduran atau abad stagnasi, stagnan, ya, tidak ada perkembangan, bahkan menjadi bangsa yang orang-orang atau umat yang tertinggal dari umat-umat lain. Ya. Itu berarti bahwa ada masa di mana timbul masa kemajuan dan ada masa kemunduran. Di mana ada masa kemenangan, ada masa kekalahan. Sesuai dengan inti atau filsafat dari sejarah, ada iktibar, yaitu mencari ibrah, mencari contoh apa yang telah dilakukan oleh umat-umat masa lalu untuk kita tiru saat sekarang. Ibrah apakah yang mau kita ambil dari peristiwa hijrah ini? Ibrah apakah yang kita ambil dari peristiwa
hijrah Rasul 500 abad yang lalu dengan kaitannya dengan membangun bangsa negara kita yang sekarang sudah akan mencapai usia 77 tahun. Untuk itu mari kita lihat, saudara-saudara sekalian, kenapa umat Islam itu maju pada masa lalu itu? Itu ada beberapa faktor penyebabnya. Dan apabila itu kita transformasikan kepada situasi bangsa kita, itu akan merupakan modal dasar dalam membangun bangsa dan negara kita ini ke depan. Apa itu? Kita lihat bahwa kaum muslimin setelah masa Rasul berganti dengan masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian berganti dengan kerajaan-kerajaan besar, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, dan kerajaan-kerajaan besar itu merupakan pengembang daripada berbagai macam baik ilmu pengetahuan maupun ekonomi dan politik. Kemajuan mereka luar biasa dicatat oleh sejarah yang selama lebih kurang 500 atau 600 tahun itu. Kita ingin berkaca dari situ. Kita ingin mengambil ibrah dari situ, ya, untuk mencontoh itu, ya, menjadi modal dasar kita pula untuk membangun bangsa dan negara kita ke depan. Apa itu pertama sekali? Pertama, kaum muslimin memiliki power politik, kekuatan politik, kekuasaan politik, dan itu telah kita miliki sekarang, yaitu dengan kemerdekaan kita. Itu sejak 45 telah kita miliki. Umat Islam telah memiliki power politik dengan munculnya 3 kerajaan besar utama, yaitu pertama Abbasiyah, berpusat di sekitar Timur Tengah dan Asia Tengah. Kemudian Fatimiyah, itu di Afrika. Seluruh jajaran pantai Afrika mulai dari Mesir sampai Maroko, itu kekuasaan Fatimiyah. Kemudian Bani Umayyah II, itu Andalusia, Eropa, seluruh kerajaan, seluruh daerah Andalusia atau yang kita sebut dengan Spanyol sekarang berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Power politik ini luar biasa kekuatannya, dan itulah yang membuat, ya, seluruh bangsa kagum kepada kekuatan politik umat Islam pada masa itu. Nah, saudara sekalian, apa yang diambil dari situ? Bahwa kita pun telah memiliki itu. Kita telah memiliki dasar kemerdekaan kita. Kemerdekaan ini bukan sesuatu yang enteng kita capai dulunya. Korban yang luar biasa banyaknya. Dan untuk itu mari kita menjaga kemerdekaan ini. Ini saja. Apa yang perlu di sini? Bahwa kekuatan politik itu yang dipenting adalah stabilitas. Kemudian apa? Penegakan keadilan dan hukum. Inilah yang penting kita ketahui, bahwa itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa lampau itu. Yang kedua adalah membangun ekonomi. Ini secara berkelindan ini, simultan ini, ya, simultan. Artinya itu secara serempak dikerjakan oleh kaum muslimin. Saudara sekalian, kekuatan ekonomi umat Islam pada masa itu adalah terletak pada perdagangan, pertanian, peternakan, dan industri. Karena mereka memiliki kekuatan politik, mereka menguasai jalur-jalur perdagangan, yaitu Silk Road, yaitu jalur sutra, yaitu mulai dari Asia Tengah sampai Laut Tengah. Itu adalah di bawah kekuasaan kerajaan Bani Abbasiyah. Kekuasaan itu membuat mereka mengalir dana-dana yang besar dari karavan atau kafilah-kafilah yang melintasi daerah itu. Begitu juga jalur selatan, yaitu laut, mulai dari Guangzhou, tempat Malaka, Selat Malaka, Lautan Hindia, sampai Yaman dan Teluk Persia. Itulah perdagangan jalur sutra. Dari situlah maka maka muncul atau wahyu Allah sebut Al-Quraisy, ya, di ila fi Quraisy, ila bihim
rihlata syita'i was-sayf. Bahwa sudah kebiasaan bagi orang Arab berdagang di musim panas ke Yaman, musim panas ke Syria atau Syam, dan musim dingin ke Yaman. Karena ada dua jalur. Ya. Kalau ke Syria atau utara atau Syam itu adalah jalur sutra darat. Ya. Kalau dari Yaman itu jalur sutra laut, yaitu ke Yaman dan Persia. Nah, ini semua pusat-pusat perdagangan dikuasai kaum muslimin. Begitu juga Laut Tengah. Jadi muncullah ekonomi-ekonomi yang besar. Nah, mereka menguasai pertanian-pertanian karena sungai-sungai besar dikuasai kaum muslimin. Efrat, Tigris, Yarmouk, Nil. Nah, maka lahirlah ya kan bermacam-macam aneka ragam hasil-hasil produk dari pertanian itu. Begitu juga industri untuk peternakan. Intinya apa? Kekuatan ekonominya besar, kekayaan negaranya kuat. Yang kemudian saudara sekalian, apalagi yang dibangun oleh kaum muslimin selain itu adalah ilmu pengetahuan. Sains itu mulanya dimiliki oleh orang-orang non-muslim yang berdiam di sebelah utara Jazirah Arab, yang kita sebut daerah Irak sekarang, atau dari Babilonia dulunya zaman kuno, atau daerah Persia. Daerah ini adalah merupakan pusat-pusat pengetahuan sebelum Islam lahir. Ketika Alexander yang agung menaklukkan daerah itu, dia membawa filosof-filosof Yunani dan inilah mengembangkan pengetahuan di daerah itu. Nah, ketika daerah itu ditaklukkan umat Islam, maka umat Islam belajar dari negeri yang ditaklukkan itu dengan menerjemahkan kitab-kitab, buku-buku, karya-karya sains dan filsafat itu. Inilah asal usul kemajuan umat Islam. Ya. Maka berdirilah lembaga-lembaga pendidikan Islam, universitas Islam, berdiri madrasah-madrasah, dan ilmu pengetahuan itu bukan main dahsyatnya, terkenal seluruh dunia. Bahkan transformasi ilmu itu ya dilaksanakan oleh Islam sampai ke Eropa. Pengaruhnya sangat besar sehingga timbul Renaissance di Eropa. Jadi itulah yang dilakukan oleh Islam. Nah, kita pun harus begitu juga. Kalau kita ingin membangun bangsa ini mulai dari politik, kekuatan politik kita ini, kita telah memiliki moral dasar kemerdekaan, istilah itu. Ya kan? Istilah dengan stabilitas kemerdekaan, tegakkanlah keadilan dan hukum. Lalu kemudian bangunlah ekonomi, ya kan? Kemudian apa? Pendidikan. Nah, ini paling penting. Ya kan? Kita sangat prihatin bahwa pendidikan kita masih tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Karena itu harus dikejar. Nah, inilah dia kalau umat Islam masa lampau menggebu-gebu semangat mereka dalam bidang pengetahuan ini, mula-mula menerjemahkan dulu, belajar dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan itu, kemudian mereka memproduksi sendiri, melahirkan karya-karya sendiri dengan berbagai-bagai bentuk-bentuknya dan berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. Nah, saudara sekalian ya. Kemudian apa lagi? Sosial. Ya kan? Sosial itu apa? Masyarakat muslim pada ketika itulah multikultural. Kan ada bangsa ya kan Eropa, ada bangsa Afrika, ada Persia, ada India, multikultural. Tapi bisa dibina dalam satu kesatuan yang besar. Ada di bawah naungan kerajaan Abbasiyah, ada di bawah kerajaan Fatimiyah, ada di bawah kerajaan Umayyah. Ini semuanya merupakan satu bangsa yang besar, yang merupakan suatu kekuatan besar dalam bentuk multikultural, multiras, ya kan? Nah, inilah yang terjadi pada masa itu. Kita juga demikian. Bagaimana mengayomi ini yang maya ini menjadi suatu kesatuan yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu. Nah, kesemuanya ini saudara sekalian, ini saya simpulkan. Apakah politik, apakah ekonomi, apakah sosial, apakah ilmu pengetahuan, ini harus dibingkai dengan agama. Dibingkai seluruh sisinya dengan agama. Barulah kita menuju bangsa yang akan sampai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Politik kita harus disesuaikan, harus dibingkai dengan agama agar menjadi politik yang santun dan bermoral. Ekonomi kita juga begitu, harus dibingkai dengan agama agar tidak menjadi ya kan yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Dan harta itu seperti dalam Al-Quran tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Bagaimanakah politik ekonomi itu supaya menjadi pemerataan, menjadi kesejahteraan sosial? Nah, inilah
yang kita inginkan seperti itu. Ilmu pengetahuan juga begitu, harus dibingkai dengan agama supaya ilmu pengetahuan itu ya kan dari ontologisnya, epistemologisnya, apalagi aksiologisnya terkait agama. Apa itu aksiologis ilmu? Nilai. Ilmu bukan untuk ilmu saja. Nah, kalau ilmu untuk ilmu saja, ya kan, itu berarti kan kita menjadikan ilmu itu bebas nilai. Ilmu harus terkait nilai. Untuk apa ilmu? Untuk mensejahterakan manusia, mensejahterakan manusia, ya kan? Bukan untuk menghancurkan manusia, bukan untuk menghancurkan peradaban manusia. Ya kan? Nah, itulah. Oleh karena itu, maka ilmu harus dibingkai dengan agama. Tidak bisa dipisahkan dengan agama. Dia masuk implisit nilai-nilai agama di dalamnya. Nah, tadi kalau implisit nilai agama di dalamnya apa? Ontologi ilmu implisit dengan nilai agama. Apa ontologi ilmu dan ilmu apa? Bahwa di samping ilmu sains, kita akui keberadaan ilmu-ilmu agama. Epistemologi ilmu, di samping kita melaksanakan pengetahuan yang berdasarkan langkah-langkah atau prosedur ilmiah, juga ada pengetahuan yang harus kita lakukan berdasarkan kewahyuan. Karena ilmu itu ada dua tiang tonggaknya. Pertama, ilmu yang berdasarkan kepada wahyu Allah, perennial knowledge. Yang kedua ada ilmu yang berdasarkan acquired knowledge, itu perolehan manusia. Duanya menyatu dan digabung di dalam. Nah, jadi karena itu ilmu pun tidak bisa terpisah dari agama, tidak bisa terpisah. Ya, kalau terpisah nanti maka kita khawatir nilai-nilai kemanusiaan akan hilang, ya kan? Hilang kenapa? Karena tidak terkait nilai lagi dengan agama. Dan inilah saudara sekalian yang harus kita lakukan. Nah, kemudian sosial harus terkait dengan agama. Masyarakat ini harus masyarakat religius. Dan alhamdulillah kita sebagai bangsa, ya kan, the founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini amat penting, sangat penting sekali, karena dia menjiwai seluruhnya itu, menjiwai ya kan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa itu, tidak bisa terpisah. Ya kan? Apa maknanya kedua masa itu? Bahwa di negara ini, ya kan, mestilah hidup, ya kan, sesuai religius dan keberagamaan. Nah, oleh karena itu, maka hidup seluruh sarana-sarana yang membuat orang untuk beragama dengan baik. Pendidikan agama, ya kan, pendidikan agama itu sangat penting. Nah, karena itu juga bahwa, ya kan, barangkali umat melihat ini. Maka setelah dibangun di sini PAI, pendidikan agama Islam. Nah, itu kan merupakan apa nama itu? Merupakan daripada sentral bagaimana orang memahami agama. Makna ketuhanan Maha Esa itu artinya apa? Setiap orang di negara ini mestilah mengamalkan ajaran Tuhan yang Maha Esa. Untuk bisa orang mengamalkan ajaran Tuhan yang Maha Esa itu seperti apa? Haruslah dilaksanakan pendidikan agama. Tidak mungkin orang bisa beragama dengan baik, tidak mungkin orang bisa menyelesaikan agama tanpa dididik dan pendidikan agama. Nah, oleh karena itulah saudara sekalian, ke semua bingkai ini secara simultan, secara bersamaan, tanpa terpisah, tanpa ada yang didahulukan dikemudiankan, itu politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, itu serempak dibangun oleh masyarakat Muslim pada masa kejayaannya, pada masa Abbasiyahnya, pada masa Fatimiyah dan pada masa Umayyah secara serempak. Dan itu dijadikan di koridor, koridornya dengan agama semuanya. Nah, jika itu yang kita lakukan menjadi koridor dengan agama kita, inilah yang akan muncul, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya lah satu negeri itu, satu negara itu beriman dan bertakwa, akan kami bukakan kepada mereka keberkatan dari sama wal ard. Nah, itulah yang mau kita gapai. Kenapa ini? Karena seluruh sektor kehidupan kita bingkai dengan agama.
tidak bisa terpisah. Ya kan? Politik kita bingkai dengan agama, ekonomi kita bingkai dengan agama, ya kan? Sosial kita bingkai dengan agama, kemudian ilmu pengetahuan kita bingkai dengan agama. Jangan terpisah. Ya kan? Agama itu adalah nilai kita masukkan kepada seluruh aspek-aspek kehidupan kita ini. Nah, inilah saudara sekalian, kalau kita mau mengambil iktibar dari hijrah Nabi, dari peristiwa tahun 1444 tahun yang lalu itu kepada membangun bangsa, kita kaitkan dengan kemerdekaan kita sekarang. Ya kan? Kita sudah ya kan merdeka 77 tahun lamanya, ya kan? Di dalam kemerdekaan kita itu kan kita sudah membuat The Founding Fathers kita telah membuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu apa? Tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu satu tujuan negara kita ini. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini bagaimanakah itu tercapai? Nah, inilah yang kita lakukan dalam berbagai bentuk kehidupan negara kita ini. Nah, oleh karena itu, apabila kita simpulkan ini, bahwa kalau kita ingin menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua sektor kehidupan kita itu tidak bisa terpisah dengan agama. Ini disebut makna ayat itu, walau anna ahlal qura wa amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya saudara sekalian, inilah barangkali khotbah singkat di dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1444 itu, dan sekaligus menyambut kemerdekaan kita ke-77. Kita ingin combine di mana letaknya ini hubungannya antara hijrah ini, antara tahun baru Islam ini dengan kemerdekaan kita ini, supaya kita menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, dan bangsa yang religius, beragama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah barangkali yang bisa saya sampaikan kepada kita. Semoga Allah memberkahi kita dalam hidup dan kehidupan kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayat bizikril hakim fataqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin mu'minat birahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.